Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Jumat 1 Agustus 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mewali berita pertama pemirsa, Gerakan Rabu Pon, sebuah inisiatif dari tim penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, resmi diluncurkan di Kabupaten Kendal. Gerakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong kemandirian keluarga melalui pemanfaatan lahan perkarangan. Peluncuran Gerakan Rabu Pon di Kabupaten Kendal dilakukan secara simbolis oleh Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal Niken Larasati dan para ibu PKK di Kelurahan Karangsari. Gerakan ini mengajak masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, untuk menanam pohon atau tanaman produktif di halaman rumah. Tanaman yang ditanam diantaranya alpukat, gaharu, cabai, hingga tomat. Ya, Rabu Pon ini kan kegiatan program dari tim penggerak PKK Provinsi yang tentunya ini harus dilaksanakan di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, kemudian ke kecamatan, terus sampai tingkat desa dan kelurahan. Dan Rabu Pon ini gerakan ibu keterampilan menanam pohon, dan sekaligus pelaksanaannya juga di setiap Rabu Pon. Ya, harapan kami tentunya ini termasuk juga untuk ketahanan pangan selaras dengan program Pokja 3 itu ada hatinya PKK, pemanfaatan lahan pekarangan, dan dari masing-masing desa nanti diminta untuk menanam berbagai jenis pohon atau ya tergantung masing-masing desanya. Yang pastinya pohon yang produktif. Ya, yang produktif. Kalau misalnya memang itu ketersediaannya untuk pohon-pohon yang untuk ketahanan, ya tergantung inovasi masing. Mungkin kan ada desa yang untuk ketahanan pangan, sayur-sayuran yang untuk dikonsumsi setiap hari. Tapi ya bisa juga pohon masing-masing sesuai dengan inovasi kebutuhan dan inovasi dari kreasi dari masing-masing kelurahan dan desa. Selain memanfaatkan lahan pekarangan, gerakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera. Ya, ini merupakan program dari tim penggerak PKK Provinsi, gerakan Ibu Menanam Pohon yang dilaksanakan setiap Rabu Pon. Jadi ini program baru, berharap bahwa dengan penanaman pohon, khususnya para ibu-ibu ini bisa sebagai program ketahanan pangan, dan pastinya pohon-pohonnya diharapkan pohon yang produktif sehingga bisa menghasilkan sesuatu, bisa melatih kita kemandirian, dan pastinya tujuan yang utama adalah untuk bisa meningkatkan ekonomi. Nanti akan melaksanakan semuanya. Hari ini launching hari pertama Rabu Pon, dan nanti kedepannya akan kita himbau kepada seluruh warga setiap hari Rabu Pon untuk menanam pohon. Dan yang istilahnya, mohon maaf, sasarannya itu janda-janda yang nama single parent. Ya, terutama itu yang kita fokuskan. Jadi di sana juga kita memberikan bantuan sembako, juga bantuan pohon, tidak hanya satu pohon, tetapi memang yang mempunyai pekarangan lebih luas kita berikan beberapa bibit-bibit tanaman yang pastinya tanaman produktif bisa menghasilkan. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah akan menyalurkan bantuan bibit tanaman yang diprioritaskan untuk para ibu, terutama janda lansia dan orang tua tunggal. Ya, menurut saya sangat bagus ya Mas ya, berarti sangat memperhatikan kondisi keadaan. Mungkin dalam program ini kan janda mereka bisa menghasilkan lahannya untuk meningkatkan taraf hidupnya, mungkin untuk bisa menambah ekonomi keluarganya. Gerakan Rabu Pon diharapkan dapat menjadi gerakan masif hingga ke pelosok desa, karena manfaatnya langsung dirasakan dalam membantu ekonomi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, untuk menjangkau layanan keluarga berencana hingga ke daerah terpelosok yang jauh dari fasilitas kesehatan, Dinas P2KB 2PA Kabupaten Kendal meluncurkan program inovatif bertajuk Si Mobile KB. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah memperluas akses layanan KB secara mudah dan lebih merata bagi seluruh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kendal resmi meluncurkan program Si Mobile KB yang bertujuan untuk memberikan layanan keluarga berencana di wilayah-wilayah terpencil. Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Bupati Kendal, Diah Kartika Permanasari. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa program ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjamin akses layanan KB yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah sulit terjangkau. Melalui Si Mobile KB, petugas akan langsung menjemput bola ke lapangan, sehingga warga tak perlu datang ke puskesmas atau bidan. Layanan ini menggunakan mobil kecil yang dapat memberikan konsultasi dan penyediaan metode KB sederhana. Namun belum mengakomodasi pemasangan alat seperti IUD karena terbatasnya peralatan. Mobile KB yang untuk sistem mobilisasi KB di Kabupaten Kendal, yang tentunya ini untuk peningkatan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten Kendal, termasuk juga untuk wilayah-wilayah terpencil yang memang untuk tenaganya kurang, terus kemudian jangkauannya kurang, sehingga nanti sistemnya kami untuk jemput bola. Untuk target KB di Kabupaten Kendal sendiri saat ini berhasil atau gimana? Ya sudah berhasil. Kalau dari target awalnya kan 70%, ini sudah tercapai 72%. Sudah melampaui batas berarti? Ya sudah, tetapi kan harus ditingkatkan terus. Mungkin ada himbauan pada pasangan usia subur untuk melakukan KB? Ya, terus akan sosialisasi dan mengajak. Ya ini tentunya dengan adanya launching mobile KB, Si Mobile KB ini kan tentunya juga akan menjemput bola. Kepala Dinas P2 KBP 2PA Kabupaten Kendal, Albertus Hendri Setiawan menjelaskan bahwa program ini baru langkah awal. Ia sedang menyiapkan tahapan lanjutan berupa bus khusus KB yang lengkap dengan fasilitas seperti tempat tindakan di rumah sakit. Bus tersebut akan dilengkapi tempat tidur, tabung oksigen dan alat medis lainnya, sehingga pemasangan alat kontrasepsi seperti implan dan IUD dapat dilakukan langsung di lokasi. Berdasarkan data terbaru, capaian program KB di Kabupaten Kendal telah melampaui target nasional. Dari target 70% sudah tercapai 72%. Dengan Si Mobile KB, angka partisipasi ini diharapkan dapat terus meningkat. Filosofinya yang pertama, ya tentunya kita melihat dari fasilitas transportasinya tetap harus ada. Nanti kita ada, Bang. Jadi kalau wilayahnya benar-benar terpencil, akses jalannya susah, berarti kan kita menggunakan kendaraan yang kecil, kan gitu. Tetapi nanti kami tidak hanya menjangkau yang wilayah terpencil saja, Pak. Tapi nanti wilayah-wilayah keramaian seperti pasar, nanti stadion Kebendalam ketika ada Sunday morning, itu kami nanti juga bisa jemput bola juga. Nah, mungkin nanti dengan kendaraan lebih besar. Nah, tahun ini kami mendapatkan alokasi anggaran dari BKKBN Pusat, itu dana alokasi khusus fisik untuk pengadaan bis, Pak, pelayanan KB. Jadi bisnya itu memang bukan bis penumpang, itu bis itu di dalamnya sudah disetting, ada bednya, ada tempat untuk sterilisasi alat, begitu nggih. Nanti kami juga kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan KB, gitu. Jadi prinsipnya kita jangkau wilayah terpencil dan juga wilayah-wilayah keramaian yang mungkin barangkali karena aktivitas mereka tidak sempat berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan, gitu Pak. Mobilnya sudah ada, Pak, yang bis itu? Untuk yang bis ini mungkin dalam waktu beberapa bulan ini akan ada, tapi kalau yang mobil kecilnya sudah ada. Jadi yang dilayani di mobil itu apa saja? Yang di mobil itu nanti pelayanannya itu hanya dua, Pak. Nanti yang tadi disampaikan KB metode kontrasepsi jangka panjang, nanti berupa IUD sama implan. Tapi yang metode operasi tidak bisa dilayani di situ, Pak, karena kan metodenya lebih kompleks, itu harus di rumah sakit, begitu. Peluncuran program ini mendapat sambutan positif dari warga desa terpencil yang selama ini kesulitan mendapatkan layanan KB. Mereka berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak wilayah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kejuaraan Pepar Cup Bupati Cup 1 Grobogan digelar di Gor Bung Karno Purwodadi, khusus untuk para penyandang disabilitas. Dalam ajang ini, 2 cabang olahraga yang dipertandingkan adalah tenis meja dan angkat berat. Kejuaraan ini diikuti oleh para penyandang disabilitas dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Total terdapat 10 kabupaten atau kota yang mengirimkan perwakilannya untuk berpartisipasi dalam ajang Pepar Cup Bupati Cup 1. Ketua Panitia, Prayitno, menjelaskan bahwa kegiatan ini digelar untuk menampung bakat para penyandang disabilitas sekaligus menjadi bagian dari pembinaan jangka panjang bagi atlet muda di daerah. Ia juga mengungkapkan meski ada beberapa atlet senior yang sudah pernah tampil di ajang Peparnas, namun sebagian besar peserta adalah atlet muda. Kejuaraan ini sekaligus menjadi wadah bagi mereka untuk unjuk gigi dan menunjukkan kemampuan terbaik di cabang masing-masing. Berapa Pak yang dipertandingkan atau perlombakan? Ya, untuk Bupati Cup ini mempertandingkan 2 cabang olahraga, yaitu tenis meja dan juga angkat berat dari beberapa kabupaten kota. Mengikuti kira-kira ada 10 kabupaten kota. Kemudian ada tambahan dari program pembinaan jangka panjang atlet potensial dari NPC Jawa Tengah juga kita turunkan untuk uji tanding di acara ini. Ada tujuan khusus Pak persenggaran ada ini di sini Pak? Ya, kami sangat mengapresiasi ya kegiatan kejuaraan Bupati Cup ini, dan ini memang yang pertama kali dari seluruh Jawa Tengah barangkali Bupati Cup untuk yang NPC baru di Grobogan ini, dan mudah-mudahan ini menjadi pelopor nantinya dan bisa ditiru oleh kabupaten kota lain seluruh Jawa Tengah. Yang atlet yang mengikuti kejuaraan ini ada beberapa atlet yang memang sudah pengalaman di Peparnas, tetapi sebagian besar masih atlet baru yang baru muncul. Dan kami harapkan nanti ketemu bibit-bibit baru dari kejuaraan ini untuk dipersiapkan ke Peparnas 2028 mendatang. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Kita beralih ke Rembang, pemirsa. Ratusan ASN di Kabupaten Rembang tercatat tidak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 28 hari. Data ini diungkapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Rembang yang menyebutkan sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan guru. BKD saat ini sedang meminta klarifikasi dari setiap OPD sebelum mengambil langkah selanjutnya. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang mengungkapkan temuan menyeramkan dalam data presensi ASN. Terdapat ratusan ASN yang tercatat tidak masuk kerja selama lebih dari 28 hari tanpa keterangan resmi, dan sebagian besar diantaranya berasal dari kalangan guru. Kepala BKD Rembang, Arif Ramadan, menjelaskan bahwa ia telah mengundang perwakilan bagian umum dan kepegawaian dari setiap OPD. BKD meminta setiap OPD untuk melakukan klarifikasi terhadap data ASN yang tercatat tidak masuk kerja secara penuh selama hampir sebulan. Arif menyebutkan bahwa ada beberapa kemungkinan penyebab kesalahan data, seperti pegawai yang sudah pensiun namun belum dinonaktifkan, ASN yang sedang tugas belajar tapi belum terinput dalam sistem, serta kerusakan alat absensi sidik jari. Ya, kemarin kita sudah melakukan klarifikasi dengan Dinas Pendidikan dan OPD yang lainnya, dan nanti di awal Agustus sudah harus diterima. Jadi nanti berapa personel yang benar-benar tidak alpa 28 hari nanti bisa diketahui. Jadi nanti berapa mungkin bisa saja salah, mungkin filter rusak atau sudah pensiun tapi masih dicatat, atau sedang tugas belajar tapi juga masih tercatat. Semestinya dia tugas belajar tapi absennya masih aktif, jadi dia tidak masuk. Cukup lumayan kalau juga belajar. Klarifikasi, terus mereka melakukan klarifikasi lagi balik ke sekolah-sekolah dan yang di bawah Dinas Pendidikan. Nanti ke awal Agustus kita akan diberikan yang jelas untuk itu. Jika ditemukan ada sanksi ada pelanggaran Pak di 28 hari itu Pak? Oh, itu jelas, di aturannya jelas bahwa itu masuk pelanggaran berat. Bisa penurunan jabatan, bisa diberhentikan, gitu.
juga. Oh iya, sudah, kita juga mengundang semua DKK, rumah sakit, semua OPD yang di Rembang sudah kita kelalui semua lewat kasubag umpaknya masing-masing. Jadi mereka juga akan melakukan hasil lagi. Hasilnya pun nanti di awal Agustus sudah harus kami terima dan kemudian kita laporkan ke Pak Sekda dan kita laporkan ke Bupati. Artinya awal Agustus sudah masuk semua Pak ya, data-datanya? Ya, awal Agustus sudah masuk semua, insya Allah. Nanti langkah BKD selanjutnya seperti apa Pak? Dan nanti kan setelah ada jelas yang beberapa melakukan pelanggaran yang kita laporkan lagi, kita laporkan ke Pak Sekda untuk penjadwalan nanti di tim kasus nanti kita laporkan. BKD memberikan batas waktu hingga awal Agustus kepada setiap OPD untuk menyerahkan hasil klarifikasi. Selanjutnya, laporan akan dibahas dalam rapat internal dan dilaporkan kepada Sekretaris Daerah serta Bupati Rembang. Jika terbukti terjadi pelanggaran berat, sanksi akan dijatuhkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Ini. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti atau Mbak Ita bersama suaminya Alwin Basri mendapat tuntutan pidana. Mbak Ita dituntut 6 tahun penjara, sedangkan suaminya 8 tahun penjara atas kasus korupsi. Sidang kasus korupsi mantan Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti atau Mbak Ita bersama suaminya Alwin Basri digelar di Pengadilan Tipikor Semarang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menyampaikan 3 dakwaan terhadap pasangan ini, yaitu terkait korupsi pengadaan meja kursi di Dinas Pendidikan,
pembangunan infrastruktur di 16 kecamatan, serta pemotongan insentif pegawai Bapenda Kota Semarang. Dalam tuntutannya, jaksa mengungkapkan bahwa Mbak Ita dan suaminya menerima uang senilai 2 miliar rupiah dari Martono dan 1,75 miliar rupiah dari P. Rahmat Utama Jangkar terkait pengadaan meja kursi di Dinas Pendidikan. Kemudian keduanya juga menerima uang 3 miliar rupiah dari Kepala Bapenda Kota Semarang dengan rincian Mbak Ita menerima 1,883 miliar rupiah dan Alwin 1,2 miliar rupiah. Untuk kasus pembangunan infrastruktur di 16 kecamatan, jaksa menyebut keduanya menerima total 2,245 miliar rupiah. Berdasarkan hal tersebut, jaksa mengenakan pasal 22 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada Mbak Ita dan Alwin Basri. Jaksa pun menuntut Mbak Ita dengan pidana penjara 6 tahun, denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan penjara, dan Alwin Basri dengan pidana 8 tahun penjara, serta denda yang sama, juga subsidi 6 bulan hukuman. Selain itu, keduanya diwajibkan membayar uang pengganti, yaitu 683 juta rupiah untuk Mbak Ita dan 4 miliar rupiah untuk Alwin Basri yang harus dibayar paling lambat 1 bulan setelah putusan. Mendengar tuntutan tersebut, Agus Nurudin, pengacara Mbak Ita dan Alwin, menyatakan keberatan dan berencana mengajukan pledoi. Putusannya tidak sesuai dengan tuntutan, pasti lebih ringan lah, saya harapkan bisa lebih ringan atau mungkin bisa bebas. Nanti kan kita menyampaikan sebuah pledoi dulu, pledoinya nanti kita diskusikan dulu, setelah kita diskusikan pasti ada sebuah cerita-cerita yang menurut saya di dalam tuntutan itu tidak sesuai. Tidak sesuainya nanti kita sampaikan di dalam pledoinya, saya kira di situ. Kalau 8 sama 6 terlalu berat atau memang ya? Saya kira kalau saya pasti itu terlalu berat, gitu. Terlalu berat. Kita pasti permintaan sebagai seorang pengacara pasti akan menyatakan kalau putusannya bisa bebas. Tapi semuanya kita serahkan pada masyarakat. Dari Kota Semarang, Syahril Mu'ad, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah menyoroti kasus kekerasan atau bullying di lingkungan pendidikan. Untuk itu, program Satgas Anti Bullying dibentuk sebagai upaya memutus rantai kasus kekerasan yang sering terjadi berulang. Kekerasan atau bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi masalah yang sulit dihilangkan. Kasus ini seperti tradisi terjadi hampir setiap tahun, mulai dari bullying verbal hingga kekerasan fisik, baik di sekolah formal maupun non-formal. Kepala Dinas DP3AP2KB Jawa Tengah, Emma Rahmawati, menjelaskan bahwa pembentukan Satgas Anti Bullying bertujuan untuk mengawasi dan mencegah kasus yang dapat menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban. Satgas ini diharapkan dapat masuk ke semua lingkungan sekolah. Kedepannya, program ini akan dibahas bersama Forum Pesantren Rabitoh Ma'ajid Islamiyah agar pondok pesantren juga menjadi tempat belajar yang aman dan bebas dari tindak bullying. Meskipun angka bullying di Jawa Tengah terhitung rendah, program ini sangat penting untuk sosialisasi, membedakan mana yang termasuk tindakan bullying dan yang bukan. Emma juga mendorong Satgas untuk turun ke area kampus-kampus di Jawa Tengah. Terkini, kasus kekerasan seksual di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto menjadi perhatian. Dugaan pelakunya adalah seorang guru besar di kampus tersebut. Emma menyampaikan setelah melakukan pengecekan, Satgas di Unsud sudah berjalan dengan baik dan proses investigasi sedang dilakukan secara internal. Pelaku akan mendapat sanksi, sementara korban akan diberikan perlindungan khusus dari tim konseling. Sudah ada pendampingan terus sudah ada yang dilakukan konseling Satgas bekerjasama dengan UPTD kekerasan yang ada di Banyumas. Kalau di kampus-kampus Jawa Tengah, gimana sih Bu kasus kekerasan kalau selama ini mungkin belum mencuat di media juga belum ada, tapi mungkin saya yakin ya pasti ada cuma mungkin belum keluar aja. Kalau ini kan unsurnya langsung meledak gitu ya. Hampir sama dengan yang kasus UGM.
Kalau udah ada belum potensinya trennya naik atau gimana di Kalau yang kampus belum tahu. Belum. Karena kita baru mendorong pembentukan yang maksudnya memang sudah bentuk, beberapa sudah bentuk, yang lainnya belum. Jadi kita baru mendorong untuk nanti kalau ada mereka harus melaporkan pada kami. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kudus pemirsa, sebuah rumah milik warga di Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus roboh mendadak pada Rabu malam 30 Juli 2025. Meski tak ada hujan atau angin kencang, rumah yang dihuni Kuswarin ambruk dalam hitungan detik, menyisakan kerusakan parah pada bangunan dan barang-barang di dalamnya. Beginilah kondisi rumah milik Kuswarin, warga Dukuh Mijen, Desa Bulung Cangkring, Kudus yang roboh pada Rabu 30 Juli malam sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah sedang berada di rumah tetangga sehingga selamat dari reruntuhan. Namun, 2 unit sepeda motor dan 1 unit televisi yang berada di dalam rumah mengalami kerusakan parah. Rumah berkonstruksi kayu tanpa struktur beton ini tiba-tiba ambruk dengan suara gemuruh yang mengejutkan warga sekitar. Warga pun berbondong-bondong datang untuk membantu pemilik rumah membersihkan puing-puing bangunan yang sudah rata dengan tanah. Yang pojok ini. Oke. Ngadep sini aja, Pak. Iya, yang ujung ini. Ambles. Penyangganya ambles. Pak, ini kan saya lihat kan memang tidak ada cornya ya, sang yang cor tiang-tiangnya di sudut-sudutnya tidak ada cornya itu. Kan kayu semua. Ya? Oh, kayu semua. Oh. Ini kan kayu. Majukul kan ini kayu semua. Ada apa itu tiang-tiangnya, ada tiang 4 dulu, tiang 8 ganti tiang 4, yang ujung ini ganti rata semua. Kira-kira Pak penyebabnya apa Pak, kan tidak ada hujan kayaknya kemarin. Ini ambles. Penyangga ini ya. Oh, penyangga. Penyangga sakal tiang yang ujung papatin itu. Ujung satu ini ambil. Pak, waktu kejadian ada orang di dalam atau? Enggak ada, pas pergi lagi. Ya, saya yang di belakang. Ya. Kepala Desa Bulung Cangkring, Sulaki menyebutkan kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Pihak desa telah mengumpulkan dokumen kependudukan korban untuk mengusulkan bantuan bedah rumah kepada dinas terkait. Untuk sementara, korban tinggal di rumah saudaranya yang tidak jauh dari lokasi. Warga kami, RT 210, Pak Kuswarin tepatnya, memang kondisinya alhamdulillah tidak ada korban jiwa, semua selamat. Kerugian material sedang terjadi rusak ini, kejadiannya ini tidak ada angin, memang tiba-tiba memang kondisi rumah sudah tua, ya ini memang musibah. Harapan kami pemerintah desa nanti juga ikut membantu, mudah-mudahan juga dari dinas terkait, Pak Camat juga Kabupaten, kita akan mengusahakan untuk dibantu dengan adanya bedah rumah. Kita akan mengusahakan, kita sudah menukar data-datanya, KKTP sama sertifikat, kita ajukan nanti dan bisa cepat ditangani untuk mengurangi warga yang kena musibah. Kalau untuk bantuan terdekat ini apa aja Pak? Kita upayakan nanti dari desa, kita nanti ada operasional kepala desa, nanti kita upayakan bisa memberi santunan. Hal yang paling dibutuhkan dari korban sendiri ini apa Pak? Ini urgent. Ini yang urgent memang nanti bersama dengan warga sekitar, tokoh masyarakat kita nanti gotong royong untuk mengumpulkan genteng yang lainnya yang dibutuhkan. Kita sama-sama nanti tindakan ke masyarakat sekitar. Pemerintah desa bersama warga terus melakukan pembersihan dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar bantuan segera direalisasikan. Korban mengharapkan rumahnya segera dapat dibangun kembali agar dapat kembali hidup normal bersama keluarga. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan.
Kita beralih ke Kendal pemirsa, masalah sampah masih menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Kendal. Tempat pembuangan akhir di Desa Darupono kini mengalami kelebihan kapasitas atau overload sehingga diperlukan langkah konkret untuk penanganan dan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Untuk mencari solusi pengelolaan sampah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menggelar seserahan bertema pengelolaan sampah berbasis kelurahan dan desa. Acara ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, perwakilan kementerian, hingga penggerak bank sampah. Peserta seserahan meliputi para kepala desa, pengelola BUMDes, serta camat se-Kabupaten Kendal. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap desa atau kecamatan dapat mengelola sampah secara mandiri, sehingga sampah tidak seluruhnya dibuang ke TPA Darupono, melainkan ditangani secara lokal untuk mengurangi volume sampah secara signifikan. Sulistiono Agung Prabowo, perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan bahwa desa sebenarnya telah memiliki wewenang untuk mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah. Namun hal ini perlu didukung oleh payung hukum dari pemerintah daerah, seperti Perda atau Perdes. Kewenangan itu sudah ada di desa, namun yang dibutuhkan adalah regulasi dari Pemkab agar pengelolaan sampah berjalan secara legal dan berkelanjutan. Dengan demikian, desa tidak hanya menganggarkan, tetapi juga memahami manfaat dan penggunaan dana tersebut. Dengan Pergub Kewenangan Desa. Pergub Kewenangan Desa ini dijadikan apa? Sebagai landasan desa untuk menganggarkan sejauh mana batasan-batasan yang sebetulnya menjadi tugas kabupaten kota untuk bisa dilaksanakan ke desa. Terkait dengan sampah ini memang menjadi PR bersama, baik tidak hanya kabupaten kota, tapi pun dari hulu, dari desa ini menjadi PR juga. Makanya kewenangan desa itu menjadi lebih penting, dan juga terkait dengan pembentukan Perdes kewenangan juga Perdes pengelolaan sampah, di mana dengan kedua Perdes dan Pergub itu menjadi dasar desa untuk menganggarkan terkait dengan pengelolaan sampah. Jadi kalau misal pun sumber anggaran itu sudah terploting, contohnya dari misal sekarang kan itu sudah terploting ya terkait dengan penggunaannya dana desa. Dengan adanya Pergub ataupun dengan Perdes yang sudah diatur, itu sudah pasti desa bisa setiap tahun menganggarkan ya, karena itu sudah menjadi landasan hukum yang kuat, di mana jadi suatu kewajiban bagi desa untuk menganggarkan kaitannya dengan penurunan dan pengelolaan sampah seperti itu. Menganggarkan. Nah itu tadi dia didasari dulu dengan peraturan yang mengikat, ya, dimana sekarang prioritas dana desa ini sudah terploting kegiatan-kegiatannya, tapi dengan adanya kewenangan desa mengelola sampah itu menjadi hal yang prioritas, di luar daripada prioritas tersebut, seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Aris Irwanto menegaskan bahwa seserahan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa dan Pemkab dalam pengelolaan sampah. Ia mendorong desa-desa di Kendal untuk memanfaatkan BUMDes dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang mandiri. Terkait dengan masa teknologi yang akan digunakan oleh desa, sudah disampaikan oleh Institut PLN bahwa pengolahannya memang sangat sederhana dengan biaya yang tidak cukup tinggi, sehingga kemungkinan masalah sampah bisa diatasi di desa dengan teknologi yang sangat sederhana. Berapa anggaran sih Pak? Kalau anggarannya itu tadi disampaikan, dilihat dari kapasitas ataupun tonase ataupun jumlah sampah yang dihasilkan di masing-masing desa, kan beda-beda. Makanya tadi sudah disampaikan terkait dengan guidance penganggaran, kemudian juga terkait dengan kewenangan, dan kemudian terkait dengan besaran anggarannya nanti terserah dengan desa dengan melihat kapasitas ataupun volume sampah yang ada di masing-masing desa. Inovasi dalam pengelolaan sampah juga datang dari komunitas, seperti yang dilakukan Sekolah Sampah Nusantara. Dalam pengelolaannya, pengelola Siti Nuraini menyebut edukasi dimulai dari kampus. Ia telah menyalurkan Dropbox ke berbagai kampus di Kendal dan Batang untuk menampung botol plastik bekas. Edukasi kepada masyarakat agar mereka mau memilah, gitu kan. Nanti harapannya setelah terkumpul kan nanti bisa ditukar dengan uang seperti itu, sehingga mendorong masyarakat untuk mulai pilah sampah dari yang terkecil, yaitu kemasan botol plastik seperti itu.
Yang dimasukkan ini yang jenis sampah apa nih berarti? Kalau ini sudah saat ini lebih ke botol kemasan, ya dari berbagai ukuran seperti itu. Tetapi sebetulnya nanti bisa untuk semua nantinya. Tapi kan harus terpilah ya. Karena di sini sudah ada di KEK ya, sudah ada di Kendal kan sudah ada industri daur ulangnya, sehingga itu bisa langsung diolah atau dipilah oleh nanti dari bank sampah gitu kan, langsung dikirim ke daur ulang. Ini di dalam diproses seperti apa itu? Apa cuma tempat saja atau Makanya gimana? tempat saja, betul ya. Karena ini juga contohnya bisa nanti ditukar dengan emas atau juga nih pegadaian juga ada. Tapi di sini kita menyadarkan masyarakat untuk bahwa sampah yang mereka buang saat ini sebenarnya bernilai ekonomi. Program ini akan terus dikembangkan ke lingkungan rumah tangga dengan harapan masyarakat semakin sadar untuk memilih dan mengelola sampah secara mandiri. Edukasi dimulai dari kampus dengan konsep 1 botol bekas air mineral dihargai Rp50 per biji. Dengan cara ini, masyarakat terutama mahasiswa terdorong untuk menyadari nilai ekonomi yang terkandung dalam sampah. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Solo bersama Badan Pangan Nasional menemukan ikan asin mengandung formalin di Pasar Legi pada Rabu 30 Juli lalu. Temuan ini diperoleh setelah petugas memeriksa 15 sampel ikan asin yang dijual pedagang di pasar tersebut.
Badan Pangan Nasional bersama pemerintah Kota Solo menemukan ikan asin yang mengandung formalin di Pasar Legi Solo Rabu 30 Juli 2025. Deputi 3 Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto mengatakan, atas temuan pengawet formalin tersebut, Satgas Pangan Polri bakal menindak tegas pelaku yang mengedarkan bahan terlarang tersebut. Penindakan perlu dilakukan agar tidak membahayakan konsumen dalam jangka panjang, ungkap Andriko. Ikan asin ini kan komoditas rakyat, jadi dibeli rakyat dalam jumlah besar ya, kemudian itu dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat. Tetapi hasil analisis kita, ikan asin dari beberapa titik termasuk di Pasar Legi ini terindikasi mengandung formalin dan konsentrasinya cukup besar. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Solo, Eko Nugroho Isbandiarso, mengatakan pihaknya secara rutin mengambil sampel bahan pangan ke pasar. Baru-baru ini, timnya mengambil 15 sampel ikan asin dari Pasar Legi, dengan 9 diantaranya mengandung formalin. Ikan asin yang masuk di Pasar Legi diketahui dipasok dari beberapa daerah seperti Jawa Timur yang mayoritas berasal dari Tuban. Kalau seperti yang sudah tadi disampaikan Pak Wali kan ada penempelan stiker itu kan, kalau yang positif dikasih stiker, ada stikernya warna merah, kalau yang hijau yang tidak mengandung formalin itu. Sebenarnya kan baru sosialisasi pada hari ini, ya kemudian nanti akan ditindaklanjuti pada bulan-bulan. Kalau ada di Bapak tadi kemungkinan Agustus. Atas temuan tersebut, Wali Kota Solo Respati Ardi bersama tim dari Badan Pangan Nasional serta Satgas Pangan Polri akan menggelar sosialisasi kepada pedagang Pasar Legi di Solo untuk tidak menjual bahan pangan mengandung formalin. Tapi ini kita preventif dulu supaya kita lebih berhati-hati. Pemirsa, PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus mengonfirmasi bahwa pasokan bahan bakar minyak di Kabupaten Jember kembali normal setelah dilakukan suplai 1.000 kiloliter per hari mulai 27 Juli. Langkah ini diharapkan dapat mengakhiri fenomena panic buying yang sempat melanda SPBU di wilayah tersebut. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Jatim Balinus telah menyalurkan sebanyak 1.000 kiloliter bahan bakar minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jember sejak 27 Juli lalu. Angka tersebut 2 kali lebih banyak dari kebutuhan BBM Jember yang rata-rata per hari hanya sekitar 500 kiloliter. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, Anji Anom Purwasakti di Surabaya Rabu 30 Juli, menjelaskan keputusan ini diambil untuk menormalisasi keterlambatan suplai BBM pada 2 hari sebelumnya, akibat kemacetan di Pelabuhan Ketapang, serta penutupan jalur dalam proyek preservasi jalan nasional di Alas Gumitir yang menyebabkan antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum wilayah Jember. Suplai akan terus kami tingkatkan lebih tinggi dari normal sampai hari-hari ke depan supaya kepercayaan masyarakat terus kembali. Ini bisa dilihat dari panjangnya antrian, alhamdulillah terus berkurang. Semoga di akhir minggu sudah bisa tanpa antrian normal kembali. Jadi sesungguhnya kalau tidak ada panic buying, insya Allah ini dalam posisi yang cukup sehingga mengurangi panjangnya antrian. Jadi insya Allah proses normalisasi dari kebutuhan masyarakat Jember terhadap BBM, solusinya antara lain selain Tanjung Wangi juga dari Malang dan dari Surabaya. Jadi masyarakat Jember saya mohon tenang karena insya Allah suplainya sudah bisa dilakukan bahkan melebihi volumenya dari kebutuhan keseharian. Suplai 1.000 kiloliter BBM ke Kabupaten Jember tersebut, 60% diantaranya dipasok dari Terminal Pertamina Surabaya, sedangkan 40% sisanya merupakan gabungan dari Terminal Pertamina Malang, Terminal Tanjung Wangi, dan Banyuwangi.
Pemirsa, KPK memanggil mantan staf khusus Nadiem Makarim, Fiona Handayani, untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengadaan layanan Google Cloud di Kemendikbudristek. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 30 Juli lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan mantan staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani, mengenai pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Permintaan keterangan dilakukan KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Rabu dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek. Hal tersebut dikonfirmasi juru bicara KPK Budi Prasetyo. Adapun Fiona dimintai keterangan selama sekitar 8 jam mengenai hal tersebut. Yang bersangkutan dimintai keterangan terkait dengan pengadaan Google Cloud yang saat ini sedang di tahap penyelidikan, sehingga kami belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan materi-materi oleh tim dalam pemeriksaan atau permintaan keterangan kepada yang bersangkutan. KPK menyatakan penyelidikan dugaan korupsi terkait Google Cloud di Kemendikbudristek berbeda dengan kasus Chromebook yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Pemirsa, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani mengungkap bahwa pemerintah Indonesia sedang memproses pembelian tanah untuk kampung haji di Arab Saudi. Pihak Arab Saudi menawarkan beberapa plot tanah yang berlokasi dekat dengan Mekah, yang diharapkan dapat mempermudah akses jamaah haji Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyebut pemerintah tengah memproses pembelian tanah untuk kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 30 Juli, Rosan mengatakan Arab Saudi telah mengubah undang-undang kepemilikan lahan, sehingga untuk pertama kalinya pihak asing mendapatkan izin untuk memiliki tanah dengan status hak milik penuh. Ia pun menyebut ada beberapa plot bidang tanah yang sudah ditawarkan oleh pihak Arab Saudi, yang lokasinya sangat dekat dengan Mekah. Dan nempel di 8 plot, ada yang jaraknya dari 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang nempel. Nah, kita akan mengikuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS Crown Prince Indonesia, undang-undang dari Arab Saudi ini dirubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Mekah. Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak milik. Rosan menambahkan pemerintah Indonesia juga telah diminta untuk segera mengajukan desain infrastruktur dan rencana pembangunan sebelum Oktober 2025. Adapun mengenai beberapa lokasi yang masih berpenghuni, Rosan mengatakan relokasi dan ganti rugi menjadi tanggung jawab penuh pemerintah Arab Saudi. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat,
Kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kementerian Pariwisata menghimbau pelaku usaha pariwisata untuk mematuhi aturan pembayaran royalti musik di ruang publik komersial. Staf ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi, Kurleni Ukar, mengingatkan hal ini setelah penetapan tersangka dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu di outlet Mi Gacoan, Bali. Kementerian Pariwisata mengimbau para pelaku usaha pariwisata untuk mematuhi aturan pembayaran royalti atas hak cipta, khususnya terkait penggunaan atau pemutaran musik di ruang publik komersial. Saat ditemui di Jakarta Rabu 30 Juli, staf ahli Menteri Bidang Reformasi, Birokrasi, dan Regulasi Kementerian Pariwisata, Kurleni Ukar, mengatakan pembayaran royalti tersebut merupakan bentuk penghargaan kepada pencipta lagu maupun musisi. Imbauan ini disampaikan agar kasus yang menjerat Direktur PT Mitra Bali Sukses, pemegang lisensi waralaba Mi Gacoan di Bali sebagai tersangka dugaan pelanggaran hak cipta lagu tidak terjadi di destinasi wisata. Kami sangat mengharapkan bahwa seluruh tempat wisata itu memang mengikuti peraturan yang ada. Jadi kami himbau semua mematuhi aturan-aturan, baik itu terkait dengan royalti, baik itu terkait dengan hak cipta dan sebagainya, karena memang sudah ada undang-undangnya gitu. Jadi kami berharap seluruh usaha pariwisata juga bisa mengikuti aturan yang berlaku di Indonesia. Kasus pemutaran lagu di lebih dari 10 outlet di Pulau Dewata tanpa membayar royalti tersebut dinilai merugikan pencipta lagu, dengan estimasi kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Adapun sistem pengelolaan royalti di Indonesia tertuang dalam pasal 89 ayat 1 hingga 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Pemirsa, Badan Gizi Nasional menargetkan 30% pekerja dari kalangan masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk bekerja di dapur program makan bergizi gratis. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan ini sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan yang dilibatkan dalam program tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan program makan bergizi gratis (MBG) turut menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dengan merekrut tenaga kerja dari desil 1 dan 2, yaitu masyarakat miskin hingga miskin ekstrim. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana kepada Antara di Jakarta Rabu 30 Juli menjelaskan, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG membutuhkan sekitar 50 orang tenaga kerja dan 15 penyuplai. Oleh karena itu, BGN menerapkan kebijakan untuk merekrut 30% tenaga kerja dari masyarakat rentan.
Dan itu harus 30% kami ambil, dan saya kira kami akan lakukan itu agar sekaligus juga mengangkat kemiskinan ekstrim dengan penghasilan rata-rata 2 juta sebulan. Jadi ini sesuatu kebutuhan yang kami create ya, dan itu menjadi new emerging market bagi masyarakat sekitar dengan menu berbasis potensi sumber daya lokal. Jadi ini kesempatan untuk para petani, peternak, nelayan, UMKM untuk memproduksi dan memasok kepada Badan Gizi, dan Badan Gizi jamin pembeliannya. Badan Gizi Nasional berharap penerapan kebijakan tersebut dapat membangkitkan ekonomi masyarakat. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa 212 merek beras yang beredar tidak memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap pelaku praktek beras oplosan guna menjaga kualitas pangan di Indonesia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memastikan akan menindak tegas oknum-oknum nakal yang mengoplos beras baik kategori premium maupun medium. Kepada awak media di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu 30 Juli, Amran mengatakan pemerintah telah menetapkan standar untuk setiap kategori beras. Kualitas medium memiliki butiran beras yang pecah atau rusak maksimal 25%, sedangkan premium 15%. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap 268 merek, 212 diantaranya tidak sesuai dengan standar. Bahkan ada merek beras yang butirannya pecah atau rusak hingga 50%. Ini mau oplos, mau apa saja namanya, yang terpenting tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung, setelah diperiksa ulang, datanya sama, hasilnya sama. Jadi penegak hukum menindaklanjuti semua yang tidak sesuai dengan aturan. Guna memitigasi beras oplosan, Mentan mengatakan hal tersebut akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas Rakortas dalam waktu dekat. Pemirsa, Polres Badung menggelar rekonstruksi penembakan warga negara Australia di Bali pada Rabu 30 Juli lalu. 3 tersangka memeragakan 11 adegan di 6 lokasi kejadian sesuai dengan urutan peristiwa di tempat kejadian perkara yang mengarah pada penyelesaian kasus ini. Kepolisian Resor Badung menggelar rekonstruksi penembakan warga negara Australia di 6 tempat kejadian perkara Rabu siang 30 Juli. Dalam rekonstruksi ini, ketiga tersangka yakni Darcy Francisco Jensen, Tupou Pasa Middlemore, dan Koskun Mevlut dikawal ketat tim kepolisian. Mereka memperagakan 11 adegan mulai dari toko pembelian Palu, Villa Lotus, Minimart, Villa Casa Santisia tempat penembakan, daerah Buit Tabanan, hingga Jalan Anyelir Tabanan lokasi ditemukannya senjata api. Adegan tersebut diantaranya diawali tersangka Darcy yang membeli palu di sebuah toko bangunan pada 13 Juni. Kemudian pertemuan dengan tersangka Tupou Middlemore di Villa Lotus Kabupaten Badung. Berikutnya TKP Villa Casa Santisia, di mana pada 14 Juni kedua tersangka yakni Tupou dan Koskun Mevlut dengan memakai jaket ojek online melakukan aksi penembakan terhadap 2 warga Australia, Zivan Ratmanovic dan Sanar Ganim. Kepala Kepolisian Resor Badung, AKBP Arif Batubara mengungkapkan, rangkaian rekonstruksi dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dalam proses hukum selanjutnya. Kita menunggu hasil penelitian berkas perkara, karena ini rangkaian daripada penyidikan. Nanti hasilnya bagaimana, tentu kita akan jawab melalui. Masih butuh berapa lama untuk saya tidak bisa memastikan itu berapa lama, karena itu hasil penelitian daripada kejaksaan. Hingga kini, polisi masih belum mengungkapkan motif para tersangka dalam kasus penembakan tersebut. Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.
Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.